Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan, atas izin Tuhan kita dapat bertemu di hari yang indah ini. Dan kita berdoa bersama-sama kiranya kebenaran firman Tuhan ini tetap menjadi patron di tengah-tengah ujian, di tengah-tengah persoalan hidup yang sedang kita alami. Kita akan lihat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Kita tahu bersama-sama tentang Nuh, tentang zamannya Nuh. Alkitab mencatat sampai Tuhan membuat statement untuk menghapuskan apa yang disebut makhluk ciptaannya, yaitu manusia. Karena firman Allah berkata, Tuhan menyesal karena apa yang diperbuat oleh manusia semuanya menyakiti hati Tuhan. Yang tadinya Tuhan berharap yang namanya manusia itu menjadi manusia yang tidak pernah berhenti mengucap syukur, tidak pernah berhenti mengakui kebesaran anugerah Tuhan dalam kehidupannya. Namun kenyataan mengatakan berbeda. Manusia lebih mengikuti keinginannya daripada apa yang menjadi keinginan Tuhan. Namun saudaraku yang sama Tuhan, di tengah-tengah kekesalan hati Tuhan, Tuhan menemukan seorang pribadi, makhluk yang namanya manusia, yang bernama Nuh. Alkitab mencatat dalam ayat yang ke-8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kita lihat apa yang dicatat oleh Alkitab bukan sebuah kebetulan dengan apa yang terjadi di hari-hari terakhir ini. Orang lebih mengikuti keinginannya, lebih mengikuti kemauannya, kesukaannya, daripada mengikuti kesukaan Tuhan. Sekali lagi, orang lebih mengikuti kemauannya, keinginannya sendiri, daripada mengikuti kemauan, keinginan hati Tuhan. Itu yang terjadi hari-hari ini. Seolah-olah terjadi kembali apa yang terjadi pada waktu zaman Nuh. Manusia begitu banyak membuat perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi perlu kita catat hari ini, Alkitab memberikan pesan penting untuk saya. Firman Tuhan ini memberikan pesan penting bagi kita semua, bahwa Tuhan masih memperhatikan, garis bawahi, Tuhan masih memperhatikan manusia ciptaan Tuhan itu yang betul-betul serius, yang betul-betul sungguh-sungguh tetap hidup di dalam kehendak Tuhan. Sekalipun dia ada di generasi yang tidak nyaman untuk melakukan kehendak Tuhan. Bayangkan, dari sekian banyak manusia, hanya Nuh yang didapati Tuhan, yang benar-benar mendapatkan kasih karunia Tuhan. Menarik untuk kita belajar pada hari ini. Ternyata Alkitab berkata,
sekalipun kondisi dunia ini, pergaulan kita di tengah-tengah manusia-manusia yang tidak mempedulikan Tuhan, tetapi kita menjadi orang yang berusaha hidup di dalam kehendak Tuhan. Ingat, kita semua dalam perhatian Tuhan. Kejadian 6 ini berkata, sekali lagi ayat yang ke-8. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Ini luar biasa. Ini sesuatu yang menjadi kerinduan bagi saya, kerinduan bagi kita semua. Di tengah-tengah pergeseran rohani yang begitu masif saat-saat ini, hari-hari terakhir ini, termasuk banyak hamba-hamba Tuhan yang tergeser, banyak hamba-hamba Tuhan yang tergerus. Namun sebagai hamba Tuhan saya berdoa, kiranya Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan untuk tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan ini. Walaupun sudah banyak yang bergeser, semakin menuju kepada teologi kemakmuran, hidup tanpa masalah, hidup tanpa beban, hidup tanpa salib. Itu yang sekarang diperjuangkan. Manusia ingin ada di zona aman. Padahal jangan lupa, sukacita dengan penderitaan itu satu paket disiapkan oleh Tuhan. Supaya ketergantungan saya, supaya penyerahan saya benar-benar terus dan terus bergantung kepada Tuhan. Ada sukacita, ada penderitaan. Hal itulah yang Tuhan melatih saya. Tuhan melatih kita semua untuk menjadi orang-orang yang memiliki prinsip, memiliki pegangan bagaikan Nuh. Di tengah-tengah orang mengikuti kemauannya, tidak mengikuti kehendak Tuhan, Alkitab mencatat, tetapi Nuh menjadi orang satu-satunya pada waktu itu tetap mengikuti perintah Tuhan. Sekalipun dia ada di generasi yang suka melawan Tuhan, lebih mengikuti keinginan daging, tetapi Nuh berusaha memegang teguh apa yang dijanjikan Tuhan, apa yang diinginkan Tuhan. Alkitab mencatat dalam pembacaan tadi, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Nuh tidak mengurangi semangatnya mengasihi Tuhan. Sekalipun dia sering diperhadapkan dengan orang-orang yang tidak peduli dengan Tuhan. Ketika Nuh coba setia, orang-orang sekitar dia tertawa, mengejek dia. Ketika dia berusaha hidup dalam kekudusan, orang-orang yang ada di sekitar berkata, untuk apa sebuah kekudusan? Untuk apa sebuah kesucian? Toh aman-aman. Ngapain buat sesuatu yang membuat sesat? Itu paham orang pada waktu zaman Nuh. Menganggap bahwa ketenangan itu di luar Tuhan adalah hal yang biasa. Tapi Nuh tahu persis membedakan ketenangan, model ketenangan di dalam Tuhan itu seperti apa. Bukan berarti tanpa masalah, bukan berarti tanpa pergumulan.
Orang yang senantiasa mengalami pertolongan Tuhan, saya katakan sekali lagi, bukan berarti tanpa masalah, tetapi tidak membuat onar. Ingat itu. Tidak membuat orang di sekitar kita menjadi sah. Yang dimaksud dengan tidak lepas dari pergumulan adalah ketika kita harus diberhadapkan dengan orang-orang yang tidak memiliki lagi prinsip Alkitabiah, tapi kita menjadi orang-orang yang tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Ketika orang sibuk dengan kesuksesannya secara lahiriah, ketenarannya diakui banyak orang, disenangi banyak orang, tapi kita menjadi orang-orang yang berusaha disenangi Tuhan, disukai Tuhan. Mungkin tidak terkenal secara manusia, tetapi dapat kita berusaha, dapat kita pastikan kita harus dikenal Tuhan. Zaman semakin berubah, pergeseran moral semakin nyata. Manusia lebih mengikuti keinginannya daripada keinginan Tuhan. Tapi hari ini kita mendapat pesan yang kuat kembali. Nuh sudah terjadi berapa ribuan tahun yang lalu. Perjuangannya adalah mengiring Tuhan. Tetapi ketika kita renungkan hari ini, tetap memberkati kita semua. Tetap menjadi kekuatan tersendiri. Ada pelajaran yang sudah ditunjukkan oleh Nuh. Ketika dia berjuang di tengah-tengah manusia-manusia yang tidak peduli lagi dengan Tuhan. Tapi Nuh berusaha hidup di dalam kehendak Tuhan. Mari, jangan terpengaruh dengan keadaan yang ada, tapi hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya terlalu yakin dan percaya ketika kita memiliki semua ini, Immanuel selalu bersama-sama dengan kita. Puji nama Tuhan.